Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Liza Putri dari program studi pendidikan matematika semester 4. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk menjelaskan pembelajaran PAIKEM dengan mata kuliah dasar proses pembelajaran matematika, dan dosen pengampu kami di sini adalah Bapak Farid Nasrullah, MPD. Anggota kelompok saya yang pertama ada Irfan Noval Arik, kemudian ada Lina Wulandari. Untuk pembelajaran PAIKEM sendiri itu merupakan singkatan dari pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan juga menyenangkan. Aktif di sini dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran itu guru harus menciptakan suasana sehingga siswa itu aktif bertanya, mempertanyakan, dan juga mengemukakan gagasan. Sedangkan pembelajaran inovatif ini bisa mengadaptasi dari model pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian ada istilah learning is fun, yang merupakan kunci yang diterapkan dalam pembelajaran inovatif. Jika siswa sudah menanamkan learning is fun itu di dalam pikirannya, maka tidak akan ada lagi siswa yang aktif. Maka tidak akan ada lagi siswa yang pasif di kelas. Karena mereka berpikiran bahwa belajar itu menyenangkan. Jadi dia bisa saja mengemukakan gagasan ataupun aktif bertanya di dalam kelas. Sedangkan kreatif yang dimaksudkan di sini adalah guru menciptakan suasana kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat siswa, sehingga siswa-siswa yang bisa dikategorikan kreatif itu bisa mengemukakan gagasan mereka, sehingga terjadilah dalam kelas itu siswa itu aktif dalam mengemukakan gagasan atau bertanya mengenai suatu materi yang telah diajarkan. Suasana menyenangkan dapat menarik perhatian siswa. Kemudian PAIKEM di sini dapat digambarkan, yang pertama, siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka. Kemudian yang kedua, guru menggunakan berbagai alat bantu dan juga berbagai cara dalam membangkitkan semangat siswa, termasuk juga menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar agar siswa itu lebih menyenangkan lagi untuk siswa sehingga mereka itu akan semangat untuk mempelajari materi yang akan diajarkan. Kemudian guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar lebih menarik dan menyediakan pojok baca. Jelas di sini apabila kita melihat atau siswa melihat buku-buku yang rapi kemudian menarik, jelas siswa akan membaca buku tersebut dan juga merasa senang akan membaca buku karena tatanannya yang menarik dan juga menyenangkan. Kemudian guru menerapkan cara belajar yang lebih kooperatif dan juga interaktif, termasuk cara belajar berkelompok. Dan yang terakhir adalah guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah untuk mengungkapkan gagasannya. Nah, untuk macam-macam model pembelajaran ini di sini kami menerapkan model pembelajaran pada materi matematika. Yang pertama ada model pembelajaran jigsaw. Di sini kami menerapkan materi deret aritmatika dan geometri. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, guru mengelompokkan siswa dalam 4 kelompok yang terdiri dari 3-4 siswa, tergantung jumlah siswa dalam kelas. Kemudian setiap siswa itu dalam satu kelompok diberi bagian materi yang berbeda. Misalnya, dalam satu kelompok ada 3-4 siswa. Kelompok 1 dan 4
mendapat bagian materi baris dan deret aritmatika. Maka dua siswa itu mempelajari mengenai deret aritmatika, sedangkan sisanya atau dua lainnya mempelajari tentang baris aritmatika. Kemudian kelompok 2 dan 3 mendapat materi baris dan deret geometri, maka pembagiannya adalah dua siswa mendapat baris geometri sedangkan lainnya mempelajari deret geometri. Kemudian setiap siswa itu diberikan tugas dalam bentuk lembar kerja sesuai dengan materi yang telah diberikan. Nah, anggota dari kelompok yang berbeda yang telah mempelajari bagian materi yang sama, misalnya mereka mempelajari tentang baris aritmatika, kemudian ada yang deret aritmatika, maka itu berkelompok menjadi satu, kemudian mendiskusikan subbab mereka. Setelah berdiskusi, siswa kembali pada kelompok awal, bergantian mendengarkan penjelasan dari kelompok ahli yang mendapat materi berbeda-beda. Kemudian tiap kelompok ahli mempresentasikan hasil diskusi mereka, dan yang terakhir guru bersama siswa melakukan evaluasi atau menyimpulkan materi yang telah didiskusikan. Nah, yang kedua ini ada model pembelajaran numbered heads together, di mana model ini merupakan model pembelajaran yang setiap siswa itu diberikan nomor, kemudian guru itu akan memanggil nomor tersebut secara acak, yang kemudian nomor yang terpanggil itu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, aplikasi model pembelajaran numbered heads together ini dapat diterapkan dalam materi persamaan dan fungsi kuadrat. Teman-teman bisa mengaplikasikan dalam materi lain, namun di sini kami dari kelompok kami menerapkan pada materi persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, langkah-langkahnya itu ada yang pertama, guru membagi siswa dalam 4 kelompok yang terdiri dari 3-4 siswa tergantung jumlah siswa yang ada di kelas. Kemudian setiap siswa itu mengambil nomor yang secara acak yang telah disediakan oleh guru. Bisa saja guru itu menuliskan nomor dalam suatu kertas yang dilipat, kemudian siswa mengambilnya secara bergantian sehingga mereka tidak bisa memilih berapa nomor yang mereka ambil. Kemudian yang kedua, guru memberikan tugas berupa lembar kerja siswa yang kemudian masing-masing kelompok mengerjakannya. Setiap kelompok bisa mendapatkan soal yang berbeda. Kemudian setiap kelompok mendiskusikan jawaban yang benar mengenai soal yang telah diberikan, dengan catatan setiap anggota kelompok memahami cara penyelesaiannya. Nah, yang keempat ini, guru memanggil salah satu nomor secara acak, dengan nomor yang terpanggil itu mempresentasikan atau menunjukkan hasil kerjasama kelompoknya. Nah, kemudian yang kelima, kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi hasil dari kelompok yang dipanggil. Setelah ditanggapi tersebut, guru menunjuk nomor lain. Nah, akhirnya kan setelah ditunjuk nomornya, mempresentasikan hasil diskusi, kemudian menunjuk lagi dengan nomor yang berbeda, akhirnya dapat kelompok lain sehingga mendapatkan soal yang berbeda untuk dibahas. Kemudian yang terakhir, guru bersama siswa menyimpulkan apa yang telah didiskusikan bersama kelompoknya. Jadi kelebihannya di sini itu adalah kelebihan model pembelajaran numbered heads together ini, setiap siswa itu memahami cara penyelesaian masalah yang telah diberikan, sehingga saat mereka ditunjuk dengan nomor acak, mereka itu benar-benar siap untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka mengenai soal yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai pembelajaran PAIKEM. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.